Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nur Asia. Hari ini kita akan belajar tematik 6F. Fokus pembelajaran IPA tentang ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, coba anak-anak ingat. Sekarang kan anak-anak duduk di kelas 6 SD. Apakah terdapat perbedaan ketika di TK dulu? Beda tidak ya? Jelas beda ya. Apa bedanya? Ketika anak-anak masih TK, anak-anak mungkin tingginya hanya berapa senti. Sekarang tingginya sudah berapa senti. Seperti itu ya. Jadi pasti ada perbedaan tinggi badan, berat badan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Itu terjadi karena manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh. Ini bisa jadi atau contohnya bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan. Itu namanya pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah pertambahan kemampuan, kecerdasan, dan proses pematangan organ-organ tubuh. Ini contohnya bayi yang sudah bisa duduk di usia 6 bulan misalnya. Kemudian sudah bisa berjalan di usia 1 tahun. Ini dinamakan perkembangan. Kalau pertumbuhan, ingat ya, tadi bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan. Kalau perkembangan, bertambahnya kemampuan, kecerdasan, dan proses pematangan organ tubuh. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahap yang pertama yaitu bayi. Bayi itu biasanya bisa apa? Bisa nangis. Terus bayi itu asupan makanannya dari ASI misalnya. Itu. Kemudian balita, anak-anak yang di bawah 5 tahun. Nah, balita ini biasanya sudah mulai terlihat perkembangannya. Misalnya bisa berjalan, kemudian ada yang sudah bisa berlari, ada yang sudah bisa berbicara, seperti itu ya. Kemudian anak-anak. Nah, anak-anak ini biasanya aktif bergerak. Nah, anak-anak ini kisaran usia 6 sampai 10 tahun. Nah, anak-anak kelas 6 SD ini sudah termasuk remaja atau masih anak-anak ya? Nah, kita lihat dulu remaja itu apa? Remaja adalah peralihan dari masa anak-anak. Di masa remaja ini terjadi yang namanya pubertas. Apa itu pubertas? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu dewasa. Dewasa ini masa di mana telah terjadi pubertas, berpikir secara matang, memiliki keturunan, maksudnya bisa memiliki keturunan gitu ya. Dan orang dewasa ini biasanya yang orang-orang yang produktif. Kemudian selanjutnya setelah dewasa apa? Yaitu lanjut usia. Lanjut usia ini terjadi penurunan fungsi tubuh. Misalnya daya ingatnya mulai menurun, daya pendengarannya mulai menurun. Jadi anak-anak kalau misalnya melihat kakek atau neneknya, kalau dipanggil nggak nyaut-nyaut, harap maklum karena terjadi penurunan fungsi tubuh ya. Ini, apa itu masa pubertas pada remaja? Masa pubertas atau masa akil balik dalam Islam adalah masa yang ditandai dengan mulai berfungsinya alat reproduksi. Maksudnya gimana Bu Guru? Nanti ada penjelasan selanjutnya ya. Nah, masa pubertas juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Usianya sekitar 11 sampai 20 tahun. Nah, masa pubertas juga dipengaruhi oleh hormon tubuh. Apa itu hormon?
Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu. Nah, di sini ada skema masa pubertas. Kita manusia biasa dari mulai lahir gitu ya. Terus mengalami masa pubertas. Masa pubertas itu seperti apa? Terjadi perubahan-perubahan fisik baik laki-laki dan perempuan. Tapi perubahan fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas ini berbeda. Jadi tidak sama ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini ciri fisik ketika masa pubertas. Pada laki-laki, apa saja yang terjadi? Yang pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan organ reproduksi. Kemudian yang kedua, suara membesar atau lebih berat. Sudah ada yang seperti itu? Nah, berarti sudah masuk masa pubertas ya. Kemudian yang ketiga, mulai tumbuh kumis, jenggot. Yang keempat, dada bidang. Kemudian jerawat atau bau badan. Dan yang terakhir yang secara internal itu mimpi basah. Kemudian pada perempuan, apa itu ciri-ciri ketika masa pubertas? Yang pertama, sama ya, tumbuh rambut halus di ketiak dan organ reproduksi. Kemudian suaranya lebih nyaring. Terus yang ketiga, pinggul dan payudara membesar. Yang keempat, kulit lebih halus. Yang kelima, jerawat dan bau badan. Yang terakhir, secara internalnya menstruasi. Menstruasi itu apa? Menstruasi itu adalah keluarnya darah yang diakibatkan siklus bulanan. Nah, ini nanti akan belajar lebih lanjut lagi tentang mimpi basah dan menstruasi. Kalau anak-anak masih penasaran, silahkan tanya ke orang tuanya masing-masing ya. Selanjutnya, persiapan menghadapi pubertas. Yang pertama, bersikaplah tenang dan percaya diri. Yang kedua, jujur dan terbuka kepada orang tua. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah mengalami ciri-ciri yang tadi sudah Ibu jelaskan, silahkan anak-anak cerita ke orang tua supaya tahu apa yang harus anak-anak lakukan, seperti itu ya. Kemudian menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi. Nah, ketika kita sudah mengalami masa pubertas, maka harus menjaga kesehatan. Apa saja yang harus kita jaga? Yang pertama, mandi dengan air bersih 2 kali sehari. Kemudian, gunakan pakaian yang tidak ketat dan dapat menyerap keringat. Ganti pula pakaianmu 2 kali sehari. Kemudian rutin berolahraga, mencuci muka secara teratur, membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil atau buang air besar. Dan untuk perempuan, saat menstruasi gunakan pembalut yang lembut dan ganti secara rutin. Ya, seperti peribahasa Islam, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi, anak-anak harus menjaga kebersihan, terutama tubuh dan alat reproduksi. Mungkin sekian dari Bu Guru. Tugasnya, kerjakan buku paket tematik 6F halaman 167 sampai 168 nomor 1 sampai 7. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.